Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sundari MPDI. Saya dosen tetap di Prodi Informatika di Universitas D. Hasan Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang bersesuaian dengan keilmuan saya. Itu adalah mata kuliah agama. Dan adapun deskripsi dari mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesionalisme dalam bidang teknologi informasi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 1 dengan bobot mata kuliah 2 SKS dan dengan juga kode mata kuliah MKW 2401. Dan untuk pertemuan jumlahnya ada 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan untuk teori dan materi, kemudian pertemuan UTS, dan satu lagi adalah pertemuan UAS. CPL 1 mampu menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika, dan profesionalisme, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, baik itu di lingkungan akademik maupun di lingkungan kerja. Adapun CPMK pada mata kuliah ini, CPMK 1.1 mampu menjelaskan dan menginternalisasikan nilai-nilai moral, etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian CPMK 1.5 mampu menerapkan nilai-nilai etika, moral, dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi di masyarakat. Materi pada pembelajaran mata kuliah agama yaitu konsep dasar iman, takwa, dan tujuan. Dan di sini juga kita membahas permasalahan etika dalam masyarakat, dalam bangsa dan negara. Selain itu juga kita akan membahas peran agama dalam membentuk karakter individu sehingga nanti bisa menghasilkan individu yang beretika, yang profesionalisme, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik di lingkungan akademik dan di lingkungan dunia kerja. 3 komponen dalam proses pembelajaran agama ini yaitu adalah DEA atau yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery yaitu adalah proses penyampaian RPS dan materi, kemudian ada interaction. Interaction di sini menggunakan komunikasi 2 arah, di dalamnya ada diskusi, tanya jawab, ada kolaborasi, dan ada refleksi bersama. Dan yang terakhir adalah assessment, terbagi menjadi 2, ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif, di mana asesmen formatif ini kita lihat dari sikap, keterampilan, keaktifan, sedangkan asesmen sumatif ini dilihat dari UTS dan UAS. Nah, dalam pembelajaran agama ini kita menggunakan case-based learning, di mana keterampilan berbasis kasus untuk membangun pengetahuan dan keterampilan analisis kasus-kasus yang ada. Dan adapun referensi yang digunakan untuk dalam pembelajaran mata kuliah agama ini, yang pertama adalah kita menggunakan Al-Quran yang pastinya, kemudian juga kita menggunakan buku hadis, kemudian buku agama Islam perguruan tinggi, kemudian juga kita menggunakan buku etika digital, teknologi informasi, dan juga kita menggunakan artikel-artikel yang tentunya berkesesuaian dengan materi yang akan kita bahas. Baiklah, berikut ini video pembelajaran mata kuliah agama yang akan kita saksikan secara bersama-sama dengan judul Dampak Sosial dan Moral Teknologi Informasi dalam Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman hari ini sehat? Alhamdulillah. Ya. Karena bersyukur itu adalah yang sangat utama dalam kehidupan. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi siapa yang bersyukur insyaallah akan Allah tambah nikmatnya. Tapi kalau tidak, azab Allah sangatlah pedih. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Tapi sebelum kita lanjutkan materi kita mata kuliah agama ini, Ibu akan ingatkan kembali bahwa hari ini adalah pertemuan ke-12 kita. Untuk pertemuan yang kemarin, teman-teman ada yang masih ingat? Masih, Bu. Oke, coba. Untuk materi peran nilai agama dalam pembentukan karakter, Bu. Oke, jadi minggu kemarin kita membahas tentang peran nilai agama dalam pembentukan karakter. Tentang perinci apa saja nilai-nilai yang terkandung yang dapat membentuk karakter individu. Ada yang masih ingat teman-teman? Nilai apa saja? Boleh. Baik Bu, untuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama amanah, tanggung jawab, dan jujur. Oke, itu tadi beberapa nilai yang disebutkan oleh teman-teman kalian. Tadi antara lain adalah peran agama dalam nilai tanggung jawab, amanah, jujur, seperti yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Nah, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, teman-teman, kita akan absen terlebih dahulu. Masuk semua atau ada yang nggak masuk? Si Abdul kemana? Karena ada dua yang kursi kosong. Santi izin atau sakit? Santi izin, Bu. Santi izin. Oke. Jadi alhamdulillah teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan ke materi kita. Judulnya adalah dampak sosial dan moral teknologi informatika dalam perspektif Islam, etika digital sebagai protokol keamanan untuk profesional informatika yang kafah. Kompleks sekali ya. Jadi bagaimana nanti dampak sosial dan moral itu mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari yang awalnya dipicu dari teknologi informasi. Teman-teman paham dengan yang teknologi informasi? Paham ya? Punya gadget semua? Ya. HP Android atau iPhone? Android dan iPhone. Beda ya Android sama iPhone ya? Oke. Jadi punya media sosial semua? Punya. Punya Facebook? Ibu-ibu biasanya yang Facebook ini. Kalau yang Twitter. Oke. Jadi banyak sekali media sosial yang kita miliki. Maka teman-teman, dengan adanya media sosial saat ini yang kita bisa akses dimanapun dan kapanpun, sambil guling bisa, bangun tidur oke, yang penting jaringannya oke. Nah, jadi teman-teman, ternyata dengan kita sering dan mudahnya kita mengakses informasi, ternyata ini memiliki sesuatu yang sangat luar biasa efek negatif dan positifnya. Jadi nanti kita akan jelaskan apa saja efek negatif dan positifnya. Tapi yang paling kita harus hindari adalah negatifnya. Ternyata berita yang kita baca ketika bangun tidur nih, ada berita ini, kita langsung duduk dari tempat tidur, kita langsung duduk gitu ya, dan kita, kayak ini bener nih, kita langsung share ke teman-teman nih. Ternyata itu adalah berita yang hoax. Hoax atau hoax? Yang hoax. Oke, jadi berita hoax itu adalah berita yang belum terbukti kebenaran. Oke, jadi untuk teman-teman di sini pernah yang ada membaca berita hoax? Ada? Ada? Suruh berkumpul di lapangan pantai misalnya, nanti akan mendapatkan hadiah 1 miliar. Ternyata itu adalah hoax. Nah, jadi teman-teman, untuk melihat dalam keseharian, jadi dampak moral dan dampak sosialnya, nanti kita akan memberikan contoh kasus nyata dampak teknologi informasi di masyarakat saat informasi. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, ini Bu ada sebuah video. Video ini nanti semoga kita bisa melihat dan menyimak secara seksama agar kita bisa mengambil apa sih intisari atau hikmah daripada video yang Ibu tampilkan ini.
perkawinan, biar teman-temannya pada tahu, biar kapok betul. Videonya udah viral ini, teman-temannya pasti tahu ini. Saya biar kapok betul. Syukurin, ada maling lagi di parkiran. Jaga kita balik, sudah ada viral ini. Siap, kita balik. Sini. Biar pada kapok, besok pada kami di kampus. Ya. Iya, betul aja dia kasih. Itu loh ini. Ayo, ibu juga kenal. Ayo, Pak Nyongko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, saya manggil Anda ke sini untuk mengklarifikasi video ini. Apa betul Anda melakukan ini? Betul Bu, pantesan dari tadi teman-teman saya katanya ke saya, jadi ini sebabnya. Terus yang betul bagaimana? Di video ini Anda yang mengambil tas. Kelihatan depan sepeda motor, jadi saya bisa ikut lalu dipasangkan kalau di saya bisa cukup pun ditemukan. Baik, untuk mengklarifikasi masalah ini saya panggil teman Anda yang menghilangkan video dan yang membicarakannya di kelas tadi. Halo, Assalamualaikum. Apa betul Anda yang merekam dan menghilangkan video ini? Dan kami proses dulu kebenarannya video ini, baru dijelaskan. Ya, Anda juga begitu. Lain kali jangan dibicarakan di kelas sebelum memproses kebenaran berita itu. Iya Bu, saya minta maaf. Oke. Dan menjelaskan kira-kira apa sih hikmah dari video ini tadi? Tiga. Jangan langsung percaya jika dapat info atau berita yang mungkin itu hoax. Kita gali dulu dan filter dulu sehingga kita bisa mengetahui berita itu benar atau salah. Oke, jadi harus difilter terlebih dahulu. Satu lagi mungkin yang cowok. Oke, boleh silakan. Menurut saya Bu, apalagi dalam kehidupan sekarang itu tidak luput namanya dunia teknologi. Apalagi dalam kita menanggapi suatu berita. Dan kita ini pertamanya jangan pernah kita memanfaatkan teknologi, harusnya kita memanfaatkan teknologi. Kalau kita mau mencari sumber berita, carilah sumber berita yang dipercaya. Contohnya TV One, Metro TV, Trans 7. Oke, harapkan. Apapun yang kita lihat tidak semua harus diucapkan. Nah, kalau kita mendapatkan informasi dalam Islam, ini ada namanya troubleshooting kasus. Jadi dalam Islam, ketika teman-teman itu mendapatkan berita sumbernya tidak jelas atau bersifat fasik, maka dalam Islam kita harus memfilter itu. Ada dalam Islam namanya teman-teman itu adalah tabayyun. Tabayyun itu adalah kita meng-cross-check dulu. Meng-cross-check dengan teliti, memvalidasi dulu kira-kira informasi ini benar atau tidak. Seperti yang disampaikan temannya tadi. Apalagi sekarang zaman yang canggih, bisa diedit, foto bisa diedit, video bisa diedit. Jadi harus klarifikasi dulu, harus cari dulu sumbernya. Kira-kira benar nggak ini? Kalau misalnya ini nggak benar, artinya itu jangan diteruskan. Tapi kalau ini benar, mungkin bisa diteruskan, tapi dengan jalur yang sesuai, nggak tabrak-tabrak aja. Nah, makanya dalam Islam ada satu langkah yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan sebuah informasi. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, apa kata Allah? Tabayyunkan dulu, agar nanti kalian tidak menyesal. Nah, nih, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Agar apa? Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Jadi sudah sangat jelas dalam Al-Quran, Allah sudah mengingatkan. Jadi Mbak Mesa kata, Khalifah fil ardi
dikelola atau untuk dirusak kira-kira? Dikelola dengan baik. Bumi ini kita kelola dengan baik. Tapi sekarang teman-teman boleh dilihat banyak manusia yang mengelola atau yang merusak? Banyak yang merusak. Karena ini tadi tidak seimbang. Teknologi dan inovasi ini sebenarnya ekstensi dari akal manusia. Ini yang ciptakan siapa yang buat? Produknya dari manusia. Itu berasal dari akalnya. Nah, kemudian objeknya atau bumi yang seharusnya dikelola dengan adanya akal tadi dimunculkan teknologi tidak bertanggung jawab. Sehingga bumi sekarang menjadi tidak seimbang karena oknum-oknum tertentu. Nah, ini tadi. Jadi teknologi itu teman-teman ada maslahat atau sisi positif, ada mudaratnya. Pasti kepada orang lain untuk bisa dan mendoakan juga agar keluarga kita bisa berangkat ke sana. Padahal itu sedang prosesnya di Mekah. Dengan adanya teknologi, jadi sekat ruang dan waktu itu tidak ada, karena semuanya ada di dalam media sosial. Kemudian apa lagi? Sisi positifnya adalah ukhuwah global, kemudahan silaturahmi dan kolaborasi antar bangsa. Teman-teman di sini ada yang punya teman beda negara? Ada. Dari mana? Mungkin dari Malaysia. Kemudian teman-teman, sisi positifnya adalah akses talabul ilmi, akses untuk pengetahuan yang instan dan luas. Kalau kita sekarang buka handphone kita, karena akses yang sangat instan. Apa wisata yang ada di Bengkulu Selatan itu langsung muncul semua. Atau kita mau akses nih, kalau dulu kan kita mau lihat secara langsung nggak bisa, tapi sekarang kita bisa melihat proses perjalanan dari Safa ke Marwah ketika beribadah haji. Itu sangat mudah sekali. Kalau dulu kita cuma baca, lihat gambar, tapi kalau sekarang kita bisa lihat videonya. Itu betapa sisi positif dari akses talabul ilmi yang instan dan luas dengan adanya teknologi informasi. Nah, tapi teman-teman, ternyata selain sisi positif itu ada sisi negatifnya. Apa sisi negatifnya? Yang pertama itu tadi ekosistem hoax, di mana ada informasi yang disinformasi masif. Jadi informasi ini tidak bersesuaian, yang bisa memecah belah umat. Misalnya, bagaimana kita sering dengar Islam sandi dengan Syiah, padahal sama-sama Islam. Bagaimana NU dengan Muhammadiyah, padahal sama-sama Islam. Ada orang-orang tertentu yang menyusupkan informasi yang hoax sehingga menyebabkan antara NU dan Muhammadiyah terpecah belah seperti itu. Nah, ini sisi negatifnya. Kemudian ada juga sisi negatifnya adalah mengabaikan sekitar demi gadget. Kita lebih fokus sama gadget kita. Dari bangun tidur, tengah hari, sore sampai malam, kita hanya lebih kepada karena yang pertama mereka ingin meliput beritanya dulu. Yang kedua, terkadang juga teman-teman yang membuat manusia atau kita kalangan masyarakat itu karena sudah ada informasi selanjutnya. Apa informasi yang terjadi? Misalnya, ada orang menolong tapi ternyata malah menjadi korban. Makanya harus berhati-hati. Di satu sisi kita ingin menolong, tapi di sisi lain terkadang dunia sosial ini terkadang jadi penurunan moral digital, ada agresi, teks tanpa tatap muka, hilangnya rasa hormat dan empati, tadi bahasa yang kasar. Mungkin seluruh nama hewan dari A sampai kemudian teman-teman itu namanya krisis adab dalam berkomunikasi. Jadi jangan sampai dengan adanya teknologi informatika ini akan mengkrisiskan kita, akan menurunkan moral kita sebagai umat Islam. Nah, di ujungnya teman-teman, apa kata Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30? Jauhilah perkataan dusta. Apa dalam hadis? Berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Karena diam itu adalah emas. Nah, jadi teman-teman, Islam yang bagus, kita harus sandarannya kepada keyakinan kita. Kemudian nanti adat dan ilmu kita. Baru lihat tujuannya.
Mau cari ilmu apa? Kalau ilmu pelet kira-kira gimana? Sesuai nggak? Tidak sesuai. Artinya itu tidak akan menjadikan kita lebih Islami. Oke, sampai di situ teman-teman ada yang mau bertanya? Paham insya Allah? Paham? Oke, Pak. Kalau paham, ini adalah tugas yang dilakukan di minggu depan hasilnya. Jadi tugasnya adalah bentuk kelompok 3-5 orang, kemudian cari kasus. Setelah cari kasus, yang pertama adalah mengidentifikasi kasusnya, apa kira-kira yang mau kalian cari. Kemudian nanti dampaknya, dampak mudaratnya secara sosial, psikologis dan kultural. Kemudian nanti kira-kira pilar etika apa yang dilanggar? Apakah tauhid, apakah adab, atau maslahat? Dan yang keempat, kira-kira solusi Islami secara apa yang bisa kalian rumuskan agar masalah itu tidak terjadi. Oke, satu lagi teman-teman, ini kesimpulannya. Teknologi terbaik bukan informatika yang kafah. Kafah itu artinya yang sempurna. Paham insya Allah teman-teman? Oke. Dan jangan lupa tugasnya yang sudah Ibu tentukan tadi untuk dikumpul di peti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi diingatkan, apapun langkah kita, dasari dengan iman kepada Allah. Baiklah Ibu akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkan, apapun langkah kita, dasari dengan iman kepada